Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi mikro Islam yang berjudul teori penawaran, di mana kelompok ini terdiri dari yang pertama adalah Cinta Suci Goliah, yang kedua adalah Salwa Qurratul Aini. Latar belakang dari materi mikro Islam yang kami ambil adalah teori penawaran sangat erat hubungannya dengan yang namanya ekonomi mikro, di mana penawaran berhubungan dengan produsen. Penawaran diartikan sebagai suatu produk yang diberikan pelaku usaha, yaitu produsen, kepada para pembeli sesuai dengan harga pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, teori penawaran Islam terikat dengan yang namanya syariah Islam. Teori penawaran Islam selalu menekankan pada harga yang adil dalam melaksanakan kegiatan di pasar. Oleh karena itu, mempelajari teori penawaran itu penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Rumusan masalah yang dapat kami ambil dari materi teori penawaran ini adalah: pertama, apa arti dan makna yang terkandung di penawaran? 2. Bagaimana bentuk dari kurva penawaran itu? 3. Apa saja faktor utama terjadinya penawaran? Yang keempat, bagaimana konsep penawaran dalam tipologi manusia? Tujuan dari materi teori penawaran yang kami ambil adalah: pertama, untuk memahami arti serta makna dari penawaran. Yang kedua, untuk mempelajari bentuk dari kurva penawaran. Yang ketiga, untuk memahami faktor utama terjadinya penawaran. Dan yang keempat, untuk mempelajari konsep penawaran dalam tipologi manusia. Yang dimaksud dengan penawaran itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan produsen untuk menyediakan dan menawarkan barang atau jasa kepada konsumen pada tingkatan harga yang ditetapkan dan pada jangkauan waktu yang telah ditentukan. Penawaran ini biasanya selalu dihubungkan dengan yang namanya stok atau persediaan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kurva penawaran adalah bentuk kurva terbalik yang mempunyai keterkaitan antara banyaknya produk yang ditawarkan oleh produsen dan harga yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Dan ciri dari kurva penawaran itu sendiri adalah: yang pertama, harga dan jumlah barangnya berbanding lurus. Yang kedua, bergerak ke arah kiri bawah ke kanan atas. Ini membuktikan terjadinya peningkatan. Yang ketiga, fungsi kurva penawaran dinyatakan dalam Q sama dengan A ditambah BP. Dan yang keempat, memiliki kemiringan dengan slope positif. Berikutnya adalah contoh kurva penawaran. Pada contoh grafik ini, harga 10.000 dengan kuantitas 10 unit, harga 15.000 dengan kuantitas 15 unit, dan harga 20.000 dengan kuantitas 20 unit. Dalam kurva ini menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan penawaran barang, karena keuntungannya yang diharapkan itu lebih besar. Faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga suatu biaya produksi, perubahan teknologi, perkiraan masa depan atau harapan perusahaan, harga barang lain, edukasi keuangan, dan jumlah produsen. Penawaran berdasarkan 4 tipologi manusia. Yang pertama adalah maslahah oriented economic man. Dalam tipe ini, manusia memprioritaskan prinsip maslahah, yaitu kebermanfaatan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Tipe ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, dampak sosial, dan manfaat produk bagi orang lain. Bagi mereka, produksi bukan hanya soal angka dan keuntungan, tetapi juga soal tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Yang kedua adalah conventional economic man. Tipe ini manusia ekonomi yang paling umum dalam konsep ekonomi tradisional. Mereka berorientasi pada keuntungan maksimal dan sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika ada peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, tipe ini akan meningkatkan produksi mereka sebanyak mungkin untuk memanfaatkan ruang tersebut. Kurva ini menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan ketika harga barang naik. Garis kurva yang lebih curam dibandingkan tipologi lainnya, ini berarti bahwa conventional economic man sangat responsif terhadap kenaikan harga, dan mereka akan meningkatkan jumlah barang yang diproduksi sebanyak mungkin untuk memaksimalkan keuntungan.
Kurva ini mencerminkan motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin tanpa banyak mempertimbangkan nilai moral atau manfaat sosial. Yang ketiga, ascetic economic man. Tipe manusia ini hanya memproduksi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tanpa keinginan untuk mencapai keuntungan maksimal. Tipe ini memiliki filosofi hidup sederhana dan tidak mengutamakan materialisme. Produk mereka sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang secukupnya, bukan oleh potensi keuntungan dari pasar. Pada tipe ini, kurva cenderung datar, menunjukkan bahwa jumlah barang yang diproduksi tetap rendah meskipun harga mengalami kenaikan. Artinya, ketika harga naik, ascetic economic man tidak serta-merta meningkatkan jumlah produksi karena tujuan utama mereka bukanlah untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat atau yang terakhir adalah apathetic economic man. Tipe manusia ini tidak terpengaruh oleh perubahan pasar atau harga. Mereka memiliki sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap fluktuasi harga dan kondisi pasar, sehingga tidak merespons perubahan harga dengan mengubah jumlah produksi. Pada kurva ini, kita melihat garis horizontal yang hampir datar sepanjang sumbu kuantitas. Terlepas dari bagaimana harga berubah, artinya meskipun harga barang meningkat, jumlah barang yang diproduksi tetap konstan pada level rendah. Kurva ini menggambarkan bahwa apathetic man tidak tertarik pada peluang keuntungan yang disebabkan oleh kenaikan harga dan memilih untuk mempertahankan produksi di level yang sama. Melalui kurva ini, kita dapat melihat bahwa motivasi produsen dalam ekonomi tidak selalu dipengaruhi oleh keuntungan semata. Ekonomi Islam, konsep penawaran mencakup nilai-nilai moral seperti maslahah dan keseimbangan sosial, terutama dalam tipologi seperti maslahah oriented economic man. Sementara itu, tipe konvensional economic man lebih mengedepankan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak moral atau sosial. Setiap tipe manusia ekonomi ini menunjukkan dinamika yang berbeda dalam menghadapi kenaikan harga, dari yang tidak termotivasi sama sekali seperti apathetic economic man, hingga yang sangat berorientasi laba seperti konvensional economic man. Ini membantu kita memahami bahwa dalam ekonomi, faktor non-ekonomi seperti nilai dan prinsip pribadi juga memainkan peran penting dalam menentukan keputusan produksi atau penawaran. Kesimpulan kami, penawaran merupakan elemen penting dalam ekonomi yang mencerminkan jumlah produk yang tersedia di pasar pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Definisi dan fungsi penawaran terkait erat dengan hubungan antara produsen dan harga barang. Hukum penawaran menunjukkan bahwa peningkatan harga biasanya mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan penurunan harga cenderung mengurangi jumlah barang yang disediakan. Dalam perspektif Islam, konsep penawaran tidak hanya bersifat material, tetapi juga memperhatikan prinsip maslahah yang berfokus dalam kesejahteraan bersama. Konsep ini membantu produsen untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan adalah halal dan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.